Terus saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Talaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen. Kali ini saya bersama penginjil Sindunata Kurniawan MK, dan beliau adalah konselor keluarga. Kami akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling. Dan pada kesempatan ini kami akan memperbincangkan tentang pengaruh ibu pada anak. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pengaruh seorang ibu memang cukup besar Pak Paul ya. Saya rasa kita semua punya pengalaman itu. Tapi seberapa besar dan apa dampaknya buat kita? Nah ini yang mau kita perbincangkan. Nah hal apa Pak Paul yang ingin Pak Paul kemukakan dalam ini? Begini Pak Gunawan, saya ini mengamati ya bahwa ternyata ada tokoh-tokoh ya yang dipakai Tuhan di dalam dunia ini yang sebetulnya tuh ya benar-benar berhutang hampir 100% ya hidup dan sumbangsinya itu pada ibu mereka. Karena ibu mereka lah yang menjadi motor, menjadi pendoa, menjadi pendorong bagi hidup mereka. Misalnya saya berikan contoh ya, John Wesley adalah seorang pendiri gereja Methodist dan gereja-gereja Wesleyan. Nah, dia adalah orang yang menerima banyak sekali dorongan dari ibunya, Susana. Dan kita tahu John Wesley juga mempunyai seorang kakak atau adik yang bernama Charles Wesley yang menjadi penulis banyak sekali lagu-lagu rohani. Dia juga adalah ya buah dari pelayanan ibunya sendiri. Yang lain adalah Agustinus, seorang bapak gereja yang dipakai Tuhan untuk mempengaruhi pemikiran Kristiani. Nah, beliau juga adalah buah doa dan pelayanan ibunya Monica. Dan juga kita tahu Hudson Taylor, seorang hamba Tuhan dari Inggris yang dipakai Tuhan di Tiongkok. Dia juga adalah orang yang dekat dengan ibunya. Dan waktu dia itu melayani di sana, dia kerap menulis surat, membagikan pergumulan hidup dan pelayanannya kepada ibunya. Jadi ya bisa kita simpulkan bahwa peran ibu dalam pembentukan diri anak sungguhlah besar. Melihat begitu besarnya peranan ibu bagi anak, menurut Pak Paul apa saja sebenarnya peran-peran ibu bagi pembentukan diri anak? Ada beberapa Pak Sindu. Yang pertama adalah peran sebagai pengasuh ya. Sejak anak lahir hingga anak mencapai usia remaja, ibu berperan sebagai pengasuh ya, dalam pengertian dia memperhatikan dan memenuhi kebutuhan anak. Nah, tanpa asuhan anak tidak dapat bertumbuh secara sehat ya. Jadi pada masa ini, terutama pada masa anak-anak kecil, ibu berfungsi untuk mencukupi kebutuhan anak dan melindunginya dari bahaya ya, sekecil apapun. Itu sebabnya ibulah yang seringkali akan berkata, jangan main di sana, jangan main dengan api atau apa. Jadi benar-benar peranan ibu sebagai pengasuh yang melindungi dan mencukupi kebutuhan anak sangatlah besar. Kalau mengenai sebagai pengasuh melindungi, tapi satu sisi kan bukankah Pak Paul ada mungkin batasan? Kadang kan kita mendengar bahwa seorang ibu bisa jadi terlalu melindungi anaknya sehingga itu justru bukan mengembangkan anak. Saya kira memang ini adalah akses yang kadang-kadang terjadi, yaitu ada ibu-ibu yang ya karena cemas, karena sayang pada anak, akhirnya terlalu melindungi anak. Maka ya saya kira sebagai ibu kita ini nih ya harus bijaksana ya dalam melindungi anak. Jangan sampai akhirnya menjauhkan anak dari tantangan hidup. Dan bahwa ada kalanya kita ya hanya perlu memonitor dari jauh dan membiarkan dia untuk sedikit banyak ya mengambil risiko dalam hidup ini. Meskipun ada risiko mungkin dia misalnya jatuh atau apa, tapi ya daripada sama sekali kita melindunginya sehingga nggak pernah mengalami sedikit pun masalah, saya kira lebih baik kita memberikan anak ruangan untuk juga ia bereksperimen. Seringkali Pak peran pengasuh ini terkendala oleh sibuknya ibu. Kita tahu sekarang banyak ibu-ibu yang harus berkarya di luar rumah, sehingga peran pengasuhan ini tidak bisa ditangani sendiri dan diserahkan kepada yang memang betul-betul pengasuh gitu Pak Paul. Ada yang profesional, ada juga yang ya sekedar aja, atau diserahkan kepada orang tuanya. Jadi nenek atau kakek dari anak ini, itu bagaimana pengaruhnya Pak Paul? Ya, saya pribadi memang berpendapat sedapat-dapatnya ya, ibulah yang mengasuh anak ya. Tapi saya juga mengerti bahwa ada kalanya
hal ini nggak dimungkinkan. Ada misalnya ya ibu yang harus bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarganya juga. Atau ada ibu yang memang lebih baik bekerja daripada diam di rumah sepanjang hari. Karena memang ya dia nggak merasakan itulah panggilannya, atau dia benar-benar menjadi seorang ibu yang nggak sabar dan cepat marah di rumah. Dan dia lebih menikmati untuk bekerja. Nah, dalam kondisi-kondisi yang spesifik atau khusus seperti itu, ya saya pribadi akan berkata, oke, ya dibuatkanlah pengaturan sehingga ibu bisa tetap bekerja di luar. Namun, waktu dia kembali ke rumah, dia harus memberikan waktu ya sebanyak-banyaknya kepada anak supaya bonding atau relasi antara ibu dan anak tetap bisa terjalin. Kalau demikian, Pak Paul, adakah peran yang lain yang ibu bisa berikan bagi pembentukan diri anak? Yang kedua adalah sebagai penyedia kestabilan ya Pak Sindu. Kehadiran ibu nih dalam hidup anak dan petunjuk serta bentukan yang diberikannya kepada anak hari lepas hari menyediakan sebuah ruang yang pasti dan aman bagi anak ya. Jadi anak perlu tahu bahwa ibu selalu berada di sampingnya dan bahwa ibu akan memberikan apa yang dibutuhkannya. Nah, figur yang sama dan perlakuan yang relatif sama akan memberi rasa kestabilan pada anak. Bahkan nih ya, saya berikan contoh yang lebih sedikit ekstrim. Meskipun lah ya mamanya itu atau ibunya sedikitlah bawel, marahin dia lah apa-apa. Tapi itu adalah figur yang konstan, figur yang ada di rumah. Figur yang dia kenal dan figur yang akan sama besok, kemarin dan hari-hari lainnya. Jadi anak perlu ya mendapatkan kepastian bahwa ada mama di rumah yang akan selalu mendampinginya. Nah ini akan sangat penting sekali juga di dalam pertumbuhan jiwa anak, kestabilan ini. Bandingkan kalau misalnya nggak ada ibunya. Atau ibunya nanti kadang-kadang pergi, nggak pulang lah. Atau rumah tangganya misalnya salah dengan konflik sehingga kadang-kadang si ibu itu kabur, nggak mau di rumah apa. Nah bayangkan kalau ini terjadi ya. Jadi kestabilan dalam jiwa anak itu juga terganggu. Begitu. Oh, jadi saya jadi bingung memahami Pak Paul. Itulah kenapa ya rata-rata anak TK, anak SD kalau pulang merasa aman, nyaman kalau bisa ketemu mamanya, ibunya ada di rumah. Betul, betul sekali ya, karena inilah simbol kepermanenan, simbol kestabilan. Kalau dia pulang menjumpai mama di rumah. Jadi benar-benar ini memberikan rasa aman dan stabil pada anak ya. Ya, ini tentu terkait dengan pola yang pengasuh tadi Pak Paul. Jadi kalau dia ibu ini tidak punya waktu untuk mengasuh anaknya, dia otomatis tidak akan bisa sebagai penyedia kestabilan, Pak. Nah, memang kalau misalnya dia harus bekerja atau apa dan ya dia harus wakilkan itu kepada orang tuanya atau kepada pengasuh yang lain, sudah tentu akan terkurangi ya, nggak bisa enggak ya. Bondingnya atau kedekatannya dengan anak itu akan sedikit banyak mengalami courting lah. Namun dia masih bisa menyediakan kestabilan itu kalau ya dia waktu pulang dari kerja atau apa di rumah, dan dia benar-benar tuh memberi waktunya sepenuhnya kepada anak. Bisa dia misalnya masak buat anak, bisa dia misalnya mengajarkan PR anaknya, atau ya ngobrol-ngobrol dengan anak, atau main-main dengan anak. Nah, itu menjadi kestabilan yang dinantikan oleh si anak setiap malam suatu ibunya pulang. Jadi sekali lagi penyedia kestabilan ini adalah hal yang penting di dalam pertumbuhan jiwa anak. Kestabilan itu juga diperoleh bahwa ibu itu berkata-kata secara konsisten gitu Pak Paul. Betul ya. Jadi misalnya ya anak ini nakal atau apa, ibunya akan menegur atau apa. Jadi hal-hal seperti itulah yang diperlukan oleh anak. Misalnya jangan lupa minum susu, jangan lupa gosok gigi. Nah ini kan memang hal-hal yang biasanya nggak dilakukan oleh bapak ya. Karena ya memang bapak itu biasanya nggak terlibat dalam hal-hal yang seperti itulah di rumah. Nah siapa tuh yang melakukan? Ibu. Tapi itu yang diperlukan oleh anak. Yang mengatakan jangan lupa mandi, jangan lupa pakai piyama, PR udah buat belum? Nah hal yang didengar oleh anak hari lepas hari, yang mungkin kadang-kadang anak juga nggak suka. Ya dia akan merasa kok mamanya kok aduh alah bawel lah apalah. Tapi ini nih yang diperlukan oleh anak, kestabilan ini. Keadekan yang sama hari lepas hari, begitu. Dan saya rasa ibu ini perlu menyediakan waktu untuk mendengar keluhan anak. Biasanya setelah ditinggal sekian lama, anak itu banyak sekali keluhan-keluhannya. Ya.
Betul sekali Pak Gunawan. Dan dimulainya sebetulnya bukan dengan keluhan. Jadi waktu anak-anak misalnya di rumah ya dengan ibunya. Nah, ibu itu bercengkrama, ngobrol-ngobrol, tanya-tanya tentang apa yang terjadi di sekolah, hal-hal yang menyenangkan dan sebagainya. Nah, kalau itu sudah terjalin, nanti waktu anak mengalami masalah, barulah anak akan bercerita kepada ibunya. Jadi, kalau kita balik situasinya, ibu misalnya nggak memberikan waktu itu kepada anak untuk bercengkrama, untuk ngobrol, untuk nanya bagaimana di sekolah dan sebagainya. Nggak ada di begituan. Nah, waktu anak mengalami masalah di sekolah, apa yang dia ingin sampaikan kepada ibunya, dia nggak berani sampaikan. Karena kenapa? Tidak ada wadah itu tuh sebelumnya tuh. Jadi penting ibu ya menyediakan wadah itu, wadah bercengkerama kepada anak, sehingga nantinya kalau anak mengalami masalah di sekolah atau dalam pergaulan, dia akan juga berani untuk menyampaikan kepada ibunya. Begitu. Adakah peran yang lain, Pak Paul, untuk menunjukkan bahwa ibu punya peranan penting bagi pembentukan diri anak? Yang ketiga adalah ibu berperan sebagai perekat ya Pak Sindu. Tidak bisa disangka ibu berfungsi sebagai perekat antara anak dan ayah, serta anak dan saudara-saudaranya. Tidak heran ya, setelah ibu tiada, misalnya ibunya sudah meninggal ya, tali perekat cenderung mengendor atau bahkan malah menghilang. Ya, jadi singkat kata ya, ibu berperan menyatukan keluarga sehingga anak merasakan bahwa ia adalah bagian dari keluarga dan bertanggung jawab atas satu sama lain. Mungkin Pak Sindu dan Pak Gunawan bisa ingat-ingat ya keluarga yang waktu ibunya masih ada, sering kumpul ya, setahun sekali lah, apalah ngobrol sama-sama, tapi setelah ibunya nggak ada, tercerai berai gitu. Kita bisa lihat memang dalam banyak keluarga ibu benar-benar berfungsi sebagai perekat keluarga. Memang itu terasa ketika anak-anak sudah dewasa, keluar rumah semuanya. Tetapi ketika masih kecil Pak Paul, peran perekat itu nampak di mana? Misalnya nih ya, anak itu tuh marah kepada si papa. Nah biasanya mama tuh yang akan ngomong dengan si anak. Kamu jangan begitu sama papamu. Papamu sayang kepadamu. Atau si papa kesel sama si anak dan ngomong agak kasar. Biasanya si mama yang akan berkata, "Pa, jangan ngomong gitu dong sama anak. Ya, dia itu terluka, dia masih kecil." Atau si adik berkelahi dengan si kakak. Nah mama yang berkata, "Kamu jangan berkelahi. Ya, kamu harus saling memaafkan sekarang." Atau masing-masing mempertahankan pendapat atau mainannya nggak mau dibagi atau dipinjamkan. Nah, mama lah yang akan berkata, kamu harus pinjamkan. Jadi dalam banyak hal secara nggak sadar ya, sebetulnya tuh ibu berfungsi sebagai perekat keluarga. Dialah yang menyatukan semuanya. Misalnya, bukankah yang lebih sering mengusulkan, yuk kita pergi ke sana, yuk kita pergi ke sini, yuk kita bersaat teduh bersama, yuk adakan mesbah keluarga. Kebanyakan juga adalah ibu. Waktu ibu melihat kok anak ke sana, bapak ke sana, nah yang merasa khawatir, yang merasa terpanggil untuk mengumpulkannya kembali siapa? Juga ibu. Jadi kita lihat peranan ibu yang sentral ya sebagai perekat keluarga. Energi apa ya Pak Paul ya? Kenapa kok menarik? Ibu bisa punya daya rekat, daya pemersatu, daya pendamai, daya mungkin mengakrabkan. Itu kenapa ibu bisa punya keistimewaan ibu itu daripada ayah? Saya mungkin ya harus berkata memang ya Tuhan memang memberikan karunia itu kepada ibu ya, karena memang secara alamiah Tuhan memberikan insting keibuan ya kepada perempuan, sehingga insting keibuan adalah insting yang memang mau menyatukan, ya mengayomi, ya membawa semuanya itu berkumpul bersama, bukan tercerai-berai. Jadi saya kira memang itu jauh lebih kuat ada pada diri seorang wanita. Ya kalau kita lihat juga di dalam kehidupan ayam itu Pak Paul ya, yang biasa mengumpulkan anak-anak ayam itu induknya bukan jagonya. Ya, mungkin setuju, ya. Itu sudah nalurinya memang begitu, naluri keibuan itu Pak Paul. Ya, kita lihat juga anjing ya, waktu melahirkan anjinglah si induklah yang akan misalnya ya mengambil atau mengangkat anak-anak anjing untuk semuanya berderetan, nanti itu bisa diberikan susu ya kepada si induknya itu. Nah, sebenarnya langkah-langkah apa yang bisa dilakukan oleh ibu itu untuk merekatkan keluarganya, Pak Paul? Saya kira udah tentu ya ibu mesti memang mendoakan ya keluarganya supaya akur, rukun ya, supaya rekat atau dengan yang lain.
secara konkretnya juga anak-anak ya, maksudnya ibu ya harus dekat baik dengan ayah maupun dengan anak-anak, sehingga nanti memang kalau ada apa-apa ya ibulah yang memang akan bisa mendamaikan atau merekatkan mereka kembali. Ibu juga bisa ya menjadi pendengar bagi suaminya dan juga bagi anak-anaknya, sehingga kalau ada keluhan-keluhan yang bisa nantinya dibereskan, nah ibulah yang bisa nanti membereskannya pula. Ya, jadi harus bersikap netral dan tidak memihak kepada salah satunya. Kalau memihak, kita bisa melihat beberapa contoh di Alkitab itu yang dimana saudaranya itu saling bertengkar, Pak Paul malahan. Betul. Jadi memang ibu kalau bisa ya menjaga kenetralannya ya, sehingga dia bisa berdekatan dengan semuanya dan merekatkan semuanya. Adakah peranan yang lain lagi, Pak Paul? Yang keempat adalah ibu itu menjadi perlambangan dan perpanjangan kasih karunia Allah. Saya jelaskan ya, kendati ibu itu bisa marah ya, namun satu hal yang diketahui oleh anak adalah bahwa ibu tidak akan menolaknya. Jadi ya jarang lah saya kira ada ibu yang menolak anak ya. Ibu selalu menerima dan mengampuni. Ibu senantiasa mempercayai dan memberi kesempatan kembali kepada anak. Ya. Nah ini yang saya kira sering kita lihat ya. Kalau ada apa misalnya. Nah ayah mungkin udah kesal sekali dan berkata, udah aku nggak mau tahu lagi. Tapi siapa sih yang akan berkata, jangan begitu. Ya kita sama anak harus tetap ya membuka pintu. Kita harus mengampuni dia. Ya jangan sampai anak itu akhirnya kok tersingkir dari keluarga kita. Nah siapa sih yang akan juga berkata, iyalah nak saya ampuni kamu. Yang penting jangan berbuat lagi. Siapa sih yang seringkali juga mendapatkan kritikan dari orang. Kamu ini terlalu lembek, kamu ini nggak tegas. Semuanya ibu ya. Jadi sampai ibu sadari sebetulnya ibu itu menjadi perlambangan dan perpanjangan kasih karunia Allah, yaitu penuh dengan anugerah. Dan lewat kasih sayang ibu, akhirnya anak mengerti apa yang dimaksud dengan kasih karunia atau anugerah Tuhan. Ya, jadi memang lewat ibu itu biasanya anak bisa memahami karakter Tuhan itu, Pak Paul. Ya, dan saya kira ini yang lebih kuat dibandingkan dengan ayah. Saya harus akui itu ya, sebab kita ini pria kadang-kadang kan nggak sesabar ibu ya. Kita bisa marah dan kadang-kadang ya kata-kata kita bisa menyakitkan. Tapi kalau ibu ya biasanya kalaupun dia marah sejenak, kemudian dia akan baik kembali. Seperti apapun anaknya, sebesar apapun pelanggaran yang dilakukan oleh anak, pada akhirnya yang akan berkata, saya ampuni, jangan kemana-mana kamu. Dia juga adalah ibu, begitu. Nah kalau sampai ibu itu tidak bisa berperan seperti apa yang kita harapkan atau yang tadi Pak Paul sampaikan, Pak Paul ya, kan tentu akan membawa dampak yang buruk bagi anak atau anak-anaknya. Kira-kira dampak apa, Pak Paul, yang terjadi kalau seorang ibu tidak melakukan perannya sebagai ibu yang baik? Yang pertama adalah jika anak tidak menerima kasih ibu secara cukup ya, anak bertumbuh besar tanpa diri yang kokoh. Apa tuh ciri-cirinya tuh? Dia cenderung gamang ya, dan tidak memiliki penghargaan diri yang kuat. Jadi tampaknya kasih dan penerimaan ibu kepada anak berpengaruh lebih besar daripada kasih dan penerimaan ayah kepada anak. Tanpa kasih ibu yang cukup, anak mengembangkan keraguan pada dirinya dan mencari-cari kasih dan figur pengasuh dalam hidupnya. Tentang keraguan pada diri, mencari-cari kasih dan figur pengasuh itu seperti apa wujudnya ya, Pak Paul? Jadi begini ya Pak Sindu ya, karena anak itu nggak menerima kasih sayang ibu secara cukup, seringkali itu memang dia itu tuh merasakan dirinya ada yang nggak benar, ada yang kurang, ada yang perlu ditambal. Jadi dia nggak keluar dari rumah, masuk ke sekolah dengan sebuah penerimaan bahwa dirinya itu tuh oke. Jadi karena dia merasa ada yang nggak benar dengan dirinya, dia selalu tuh akhirnya membutuhkan orang untuk mengatakan bahwa dia oke. Ini yang saya maksud dengan dia selalu akhirnya mencari-cari penerimaan dari luar terhadap dirinya. Nah saya lihat Pak Gunawan dan Pak Sindu, ada orang ya yang dibesarkan oleh ayah ibu, di mana ayahnya itu misalnya nggak gitu berfungsi. Tapi ibunya berfungsi loh. Sehingga meskipun ayahnya itu tuh sering keluar lah, nggak bertanggung jawab lah dan sebagainya. Tapi ibu terus mengayomi anak. Dekat dengan anak, memberikan kasih sayang kepada anak. Anak-anak itu kebanyakan bertumbuh besar
relatif kuat dirinya itu. Tapi meskipun misalnya seolah-olah keluarga itu oke-oke aja, namun si ibu itu memang dingin lah, nggak bisa berelasi dengan anak lah, jauh sama anak lah. Akhirnya tuh saya lihat si anak-anak itu tuh goyang, nggak kuat itu. Selalu kayaknya tuh mencari-cari penerimaan dari luar. Jadi saya nggak berkata ayah itu nggak berperan dan peran ayah nggak penting. Saya nggak berkata begitu, penting ya. Tapi saya harus akui dibandingkan dengan si ayah, peranan ibu memang jauh lebih penting, terutama dalam hal ini nih, membangun sebuah diri yang memang kokoh dan aman. Ya, Pak Paul, selain hal itu, apakah ada dampak negatif yang lain, Pak Paul? Jika anak tidak mengalami kasih ibu yang tanpa kondisi ya, artinya tuh si ibu itu ya mungkin saja mengasihi, tapi menuntut anak harus begini, harus begitu, kalau enggak dimarahi. Sehingga benar-benar kasih sayang ibu menjadi kasih sayang yang berkondisi. Bukan kasih sayang yang seperti anugerah yang tadi kita bicarakan. Nah, anak cenderung bertumbuh dengan sikap kritis dan tidak menerima diri apa adanya. Artinya apa? Ia tidak melihat apa yang ada di dalam dirinya, melainkan apa yang tidak ada. Bukannya melihat apa yang dapat dilakukannya, ia malah menyoroti apa yang tidak dapat dilakukannya. Dan kalaupun ia dapat melakukannya, ia merasa tidak dapat melakukannya dengan baik. Jadi singkat kata ya, dia akhirnya tuh terus melihat kekurangan pada dirinya. Dan melihat orang lain, kok punya, kok bisa ini, kok ada ini, kok saya nggak bisa. Jadi terus menyoroti hanya kekurangan dirinya. Dan biasanya ini adalah akibat dari tidak cukupnya penerimaan ibu kepada anak dan kasih sayang diberikan terlalu memang terkait dengan kondisi. Berarti anak demikian ini rentan dengan rasa minder, rasa iri, rasa yang terus tidak pernah puas ya Pak Paul. Ya, saya kira demikian Pak Sindu. Jadi akhirnya ya dia selalu melirik kanan kiri ya, dan mendambakan kapan dia bisa menjadi seperti orang lain. Karena apa tuh? Penerimaan. Jadi kalau misalnya ibu berfungsi ya, menjadi perpanjangan kasih karunia kepada anak, menerima diri anak apa adanya, itu akan menciptakan sebuah diri yang nyaman untuk berdamai dengan dirinya dan oke dengan kekurangannya, nggak apa-apa. Tapi kalau ibu itu nggak bisa terima anaknya, harus begini, kamu harus lebih begini lagi, nggak bisa ya melihat apa yang anak itu sudah miliki dan sudah kerjakan. Si anak juga akan menjadi seperti itu nantinya, nggak bisa terima diri, sangat kritis. Dia menjadi hakim yang paling kejam terhadap dirinya sendiri. Ya, jadi dalam hal ini kalau anak dipaksa untuk melakukan sesuatu yang dia sendiri sebenarnya tidak suka untuk melakukannya. Misalnya diikutkan les menari padahal dia tidak suka dengan les menari itu Pak Paul. Apakah bisa berdampak seperti itu juga? Saya kira bisa Pak Gunawan ya, tapi udah tentu ya kita mesti melihat porsinya ya. Misalnya ya, hanya dalam soal menari saja, tapi dalam hal-hal lain si ibu itu misalkan nggak begitu. Udah tentu dampaknya yang nggak besar. Tapi kalau memang ini menjadi pola, si ibu itu tuh menuntut anak harus begini, harus begitu, boleh dikata merata dalam segala hal. Dan kalau nggak mencapainya, dia akan marah lah, dan dia akan misalnya mencela si anak. Nah, terbentuklah ya sebuah anggapan dalam diri si anak bahwa memang dirinya itu tuh nggak cukup ya, nggak cukup baik untuk bisa diterima oleh orang. Adakah hal dampak buruk yang ketiga, Pak Paul, bila ibu tidak berfungsi seharusnya? Yang ketiga adalah jika ia tidak mengalami kestabilan ya dalam keluarga akibat tidak hadirnya ibu atau tidak berperannya ibu secara konsisten, maka dia cenderung mengembangkan rasa tidak aman. Artinya dia penuh kecemasan dan ingin memastikan bahwa semuanya berjalan baik. Jadi dia berusaha mencari figur pelindung yang dapat memberikannya rasa aman. Karena rasa aman itu tuh bahwa sesuatu akan berjalan dengan tidak benar, akan terjadi masalah, itu akan ada ancaman, menjadi sangat besar sekali. Apakah hal seperti ini menjelaskan tentang beberapa peristiwa di mana ada pria-pria yang memilih menikah dengan wanita yang sebenarnya secara usia itu seusia dengan ibunya? Apakah ada hubungannya Pak Paul? Jadi maksudnya si wanita ini jauh lebih tua usianya daripada si pria ini
Jadi si pria ini usianya muda, sementara selisihnya mungkin 10 tahun ke atas, menikah dengan seorang wanita yang usianya 10 tahun ke atas, itu apakah merupakan cerminan dari situasi seperti ini? Bisa aja ya dia memang ya merasa memang nggak aman, jadi dia merasa ya ini pria bisa melindungi dia, dan meskipun beda usia begitu jauh, ya itu nggak dilihat lagi karena dia melihat pokoknya ini pria memang bisa menyediakan kebutuhannya akan rasa aman itu. Sangat mungkin sekali Pak Sindu. Maksudnya wanita yang usianya lebih tua itu dianggap bisa menjadi figur pelindung bagi si pria yang muda ini, Pak Paul. Iya, bisa jadi Pak Sindu ya. Jadi anak ini karena memang akhirnya dia merasa dirinya nggak aman, dia memerlukan seorang pengasuh yang bisa memberikan kepadanya rasa aman. Bisa sekali. Karena dari rumahnya itulah yang nggak didapatnya, betul. Jadi sebenarnya hal terpenting apa yang harus dilakukan oleh seorang ibu terhadap anaknya, Pak Paul? Pak Gunawan, saya membacakan ya dari Amsal 31 ayat 28 ya. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya bahagia. Pula suaminya memuji dia. Jadi di sini kita melihat ya peranan ibu yang begitu penting dalam kehidupan anak-anak ya. Yaitu benar-benar menjadi tiang dalam keluarga. Menjadi penyatu ya, menjadi fondasi dalam keluarga. Nah, hasilnya adalah anak-anaknya itu akan benar-benar bisa bangun, bisa tumbuh menjadi anak-anak yang kuat, dan nggak bisa enggak suaminya akan memuji dia ya sebagai orang yang bijaksana yang telah benar-benar berperan sangat besar dalam keluarganya. Kenapa dikatakan di sini suaminya memuji dia? Karena memang si suami tahu kok dia nggak bisa melakukannya tanpa si ibu. Dan sebetulnya rumah menjadi seperti begini itu adalah gara-gara si ibu. Jadi memang panggilan atau tugas seorang ibu ini tidak mudah, namun mulia, Pak Paul ya. Besar sekali pengaruhnya kepada generasi penerus. Dan ini yang perlu kita terus sampaikan kepada para pendengar dan untuk diri kita sendiri juga, untuk menghormati ibu yang sudah begitu bersusah payah membesarkan kita. Terima kasih Pak Paul untuk perbincangan ini. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang pengaruh ibu terhadap anaknya. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, kami persilahkan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56, Malang. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara